Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, adik-adik mahasiswa, selamat bertemu kembali dengan Bapak pada mata kuliah pengantar ekonomi peternakan. Pada kesempatan pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang konsep pasar. Ya. Nah, jadi nanti kita banyak mendiskusikan tentang pasar, mulai dari fungsi, jenis, dan lain-lainnya. Oke. Nah, sebagai pendahuluan mungkin kalian juga sudah tahu apa yang dimaksud dengan pasar. Secara harafiah kalau kita artikan, kita tanya, orang bisa menjawab, pasar apa? Pasar merupakan tempat untuk bertemunya penjual dan pembeli. Nah, statement ini seringkali kita dengar dan selalu dikaitkan dengan kondisi pasar. Nah, pasar juga sering dikaitkan dengan tempat jual beli yang tradisional dengan cara lama. Ya, kalau misalnya di Bandar Lampung ini misalnya Pasar Koga, Pasar Wai Halim, Pasar Tugu. Nah, itu orang cenderung menyebut tempat tersebut adalah pasar. Bahkan ada orang yang membedakan antara supermarket dengan pasar. Sehingga konotasi pasar sebagai tempat konvensional dan tradisional kurang tepat. Karena jika kita mengacu kepada awal tadi, tempat bertemunya penjual dan pembeli, maka supermarket juga merupakan pasar yang tidak bisa dipisahkan gitu loh. Bukan berarti kalau kita sering sebutkan ada pasar tradisional, mungkin supermarket lebih sering disebut dengan pasar modern. Nah, mungkin itu istilah yang agak-agak bisa diterima pada saat ini. Sehingga kita bisa tahu, oh, kalau kita bicara pasar tradisional berarti cenderung pasar-pasar yang kumuh, pasar-pasar yang becek, pasar-pasar yang ya banyak di sekitar kita. Sementara kalau kita bicara pasar modern, itu ya tempatnya nyaman, ber-AC, kita bebas memilih. Nah, itu nanti kita lihat lagi di penjelasan berikutnya. Nah, sebagai dasar kita untuk memahami bagaimana pasar tersebut, kita mungkin perlu lebih dalam menggali apa sih pengertian pasar tersebut. Ini kita lihat dari beberapa definisi yang telah disampaikan, ini ditulis juga di sini. Yang pertama, pasar adalah suatu daerah, tempat, wilayah, atau area bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi pertukaran barang atau perdagangan dengan alat tukar yang sah. Nah, jadi di sini sudah semakin jelas bagaimana pasar itu didefinisikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat dijumpai juga bahwa pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Maka dari itu, pasar bisa berada di mana saja, tidak terbatas ruang dan terbatas waktu. Nah, ini semakin luas lagi definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tidak terbatas ruang dan tidak terbatas waktu. Nah, ini mungkin dalam kondisi sekarang definisi ini semakin bisa kita mengerti ya. Nanti kita lihat lagi penjelasan di segmen berikutnya. Nah, ini beberapa ahli juga ikut mendefinisikan. William J. Stanton mendefinisikan bahwa pasar adalah kumpulan dari masyarakat yang bertujuan untuk mendapatkan rasa puas. Kepuasan itu berasal dari penggunaan uang untuk ditukar dengan barang yang mereka inginkan. Nah, ini William Stanton, orang dari luar, jadi dia cenderung mendefinisikan bahwa pasar itu adalah
tempat untuk memuaskan. Nah, tempat untuk memuaskan atau tempat untuk memenuhi kebutuhan, keinginan dari kita atau dari masyarakat. Kemudian Kotler dan Armstrong juga mendefinisikan bahwa pasar adalah tempat pertemuan antara pembeli yang potensial dan juga penjual yang menawarkan produk atau jasa. Nah, jadi ternyata luas sekali ini. Kalau di sini masih Kotler dan Armstrong ini masih agak ragu-ragu. Dia menyebutkan bahwa pembeli yang potensial. Ya, kalau kita lihat amati, orang ke pasar itu juga belum tentu dia belanja gitu loh. Ada juga orang yang ke pasar datang itu hanya untuk sightseeing. Apa sightseeing? Ya, bahasa kerennya itu sightseeing, bahasa kita ya cuci mata, alias jalan-jalan, lihat-lihat gitu loh. Nah, ternyata dia mendefinisikan pasar itu dengan lebih moderat lagi gitu loh. Apalagi jadi tidak selalu pasar itu tempat terjadinya transaksi, tapi juga pembeli potensial. Nah, jadi ini orang-orang luar mendefinisikan seperti itu. Satu untuk kepuasan, satu untuk pembeli potensial. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, ini baru masuklah ahli kita ya, ahli orang-orang Indonesia nih, Shimamura. Nah, ini ya. Pengertian pasar adalah kelompok masyarakat dengan kebutuhan dan keinginannya untuk memiliki atau membeli barang tertentu. Bukan hanya itu, mereka juga punya kemampuan beli terhadap produk tersebut. Kesempatan tukar-menukar barang dengan alat pembayaran pun ada di dalam pasar. Nah, ini mulai melengkapi definisi-definisi ya dari luar sehingga bisa diartikan seperti itu. Nah, ini satu lagi ya. Menurut Handry Ma'ruf, pasar merupakan ruang para penjual dan pembeli bertemu. Di sana ada permintaan dan penawaran antara penjual dan pembeli. Kemudian juga terjadi transaksi jual beli. Nah, ini lebih Handry Ma'ruf ini mungkin alirannya aliran moderat seperti KBBI tadi. Ada permintaan penawaran, transaksi jual beli. Ya. Nah, dari semua definisi baik itu ahli internasional ya, artinya internasional orang-orang luar maupun orang-orang kita Indonesia terkait pasar itu sebenarnya mengacu pada satu kesimpulan bahwa pasar itu merupakan tempat proses pertemuan orang yang membutuhkan atau menginginkan barang dan memiliki alat tukar dengan mereka yang memiliki barang tersebut. Jadi memang pendekatan-pendekatan definisi tersebut tergantung dari latar belakang masing-masing. Nah, kita juga bisa mendefinisikan itu. Terbatas boleh dan luas juga boleh, tergantung bagaimana kemampuan kita atau literasi kita sehingga kita bisa mendefinisikan pasar sesuai dengan keinginan kita. Nah, dari sini kalau ada yang ingin bertanya, silahkan nanti dituliskan di forum diskusi. Kita akan diskusikan pada pertemuan selanjutnya di responsi. Oke, kemudian kita lanjut fungsi dari pasar. Yang pertama, mempertemukan pembeli dengan barang yang dibutuhkan atau diinginkan. Nah, jadi ini pasar adalah tempat pertemuan antara orang yang mempunyai barang dan orang yang membutuhkan barang. Pada poin pertama ini, terutama barang-barang konsumtif atau barang-barang yang menjadi kebutuhan sehari-hari, seperti beras, sayuran, dan lauk pauk. Nah, ini yang pertama dan ini jadi utama karena ini adalah kebutuhan pokok kita ya. Kemudian yang kedua, sebagai mata pencaharian. Jangan lupa ternyata
fungsi pasar adalah tempat mencari nafkah bagi sebagian masyarakat. Ya. Ini agak kurang tulisannya, bukan hanya pedagang ya, bukan, ini tertulis pedang ya, nanti diperbaiki. Bukan hanya pedagang, namun juga orang-orang yang bergerak di sektor lain. Seperti contohnya supir angkutan, tukang beca, walaupun sekarang sudah berkurang, bahkan sebagian sudah tidak ada di pasar-pasar, tapi yang sekarang muncul adalah ojek. Nah, kemudian kuli, panggul atau manol ya, yang sering bantu angkat-angkat itu. Kemudian tukang parkir dan lain sebagainya. Jadi ternyata fungsi pasar itu juga bukan hanya sebagai tempat jual beli, tapi juga tempat mata pencaharian bagi mereka. Tanpa adanya mereka, ternyata pasar juga nggak akan bisa berjalan dengan baik. Ya kan? Bagaimana kita mendistribusikan barang kalau nggak ada supirnya, ya kan? Nah, itu di gambar bisa dilihat ilustrasi bagaimana ada buruh angkut, ada driver ya, ada supir, dan ada lainnya. Ternyata memang pasar itu bisa jadi tempat mata pencaharian. Selain berdagang ya. Oke. Selanjutnya, pasar juga meningkatkan perekonomian sebuah komunitas atau negara. Nah, ini sudah mulai bahasannya agak makro ya, agak besar. Jadi pasar menjadi media peningkatan perekonomian negara. Dengan adanya pasar, maka tingkat kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Nah, pasar bahkan bisa menjadi media bagi sebuah negara untuk meningkatkan devisa melalui proses ekspor. Nah, ini kalau sudah tinggi lah ya. Nah, tapi kita lihat di middle aja. Bahwa dengan adanya pasar, maka tingkat kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Nah, ini kita bisa lihat. Di kota-kota, perkotaan, itu jumlah pasar banyak. Artinya apa? Ya, di situ terjadi perputaran uang. Nah, kalau sudah terjadi perputaran uang, artinya kita itu masyarakat punya uang untuk belanja. Nah, di situ maka fungsi pasar itu juga menjadi indikator kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau kita datang ke sebuah pasar, pasarnya sepi, ya, itu berarti kondisi kesejahteraan masyarakat pun dalam kondisi yang tidak baik. Misalnya biasanya kita datang, contoh lah ya di Bandar Lampung yang namanya pasar mana itu ya, Pasir Gintung. Wah, itu kan 24 jam menyediakan kebutuhan bahan pokok kita, bumbu, sayur, pokoknya kebutuhan sembako lah ya di sana. Nah, suatu saat kita datang ke sana, ternyata pasarnya tidak seramai yang kita bayangkan, yang pernah kita lihat. Nah, ini mengindikasikan ada sesuatu dalam kondisi perekonomian kita secara makro. Nah, jadi ternyata pasar juga bisa menjadi indikator kesejahteraan masyarakat, ya. Nanti hitung-hitungannya ada, tapi mungkin ini kita bicara terkait dengan definisi dan filosofi dulu. Yang kemudian fungsi pasar adalah menjaga stabilitas. Nah, ini memang mulai agak jauh, tapi ternyata juga bisa kita sebut seperti ini. Adanya pasar membuat kondisi sosio masyarakat dan ekonomi menjadi stabil. Ya, sebab seseorang dapat mencari kebutuhannya sendiri tanpa harus melakukan sesuatu yang ilegal atau melanggar hukum. Nah, ini kaitannya stabilitas ke sana ya. Selain itu, dengan tempat yang terpusat, pemerintah bisa memantau harga-harga kebutuhan pokok agar harga bisa stabil dan terjangkau di masyarakat. Nah, ada 2 poin di sini stabilitas ini.
Yang pertama adalah stabilitas di bidang keamanan, ya. Yang kedua adalah stabilitas harga. Nah, kenapa di bidang keamanan? Nah, adanya pasar itu membuat seperti tadi ya, ruang pekerjaan meningkat. Nah, tanpa adanya pasar, ini orang akhirnya nggak ada kerjaan apa selain kalau di kita yang terkenal apa di Lampung, yang begal. Nah, nggak punya kerjaan ya cari duit gampang yang begal. Nah, artinya kalau kondisi itu dibiarkan, akhirnya stabilitas keamanan kita tidak terjaga dengan baik. Nah, demikian juga dengan harga. Sembako naik. Nah, kalau diterus-teruskan, pemerintah langsung operasi pasar. Nah, tapi kalau terpusat pasarnya. Kalau pasarnya mencar-mencar nggak keruan, wah ya bingung juga gitu loh. Nah, jadi fungsi pasar yang selanjutnya adalah menjaga stabilitas. Dua tersirat di situ, stabilitas keamanan dan stabilitas harga. Itu fungsi pasar ya, mudah-mudahan bisa diterima, bisa dipahami. Kalau belum nanti dibaca lagi paparan Bapak materinya. Masih belum paham lagi, silahkan tulis di forum diskusi, nanti kita bahas lagi poin per poin. Nah, kemudian ini yang disebut konsep pasar atau struktur pasar. Terdiri dari 5. Yang pertama monopoli, yang kedua monopsoni, ketiga oligopoli, keempat oligopsoni, dan yang kelima pasar persaingan sempurna. Ya. Nah, ini pertemuan depan kita akan bahas tentang ini yang utama ya. Tapi sebagai pendahuluan kita bisa lihat sedikit dasarnya ya. Nah, konsep pasar monopoli. Konsep pasar monopoli terjadi saat sebuah pasar atau satu pasar itu dikuasai hanya oleh satu produsen. Kondisi ini terjadi saat sebuah perusahaan atau pihak penguasa sumber daya atau pihak menguasai sumber daya atau dalam kondisi tertentu. Hanya dia yang dapat menyediakan sumber daya tersebut. Nah, ini kalau di Indonesia contoh monopoli adalah PLN, Perusahaan Listrik Negara, ya. PLN adalah perusahaan listrik milik negara yang mengatur listrik di seluruh Indonesia dan semua masyarakat bergantung pada PLN. Ya kan? Nah, ini contoh pasar monopoli. Jadi hanya satu yang menyediakan, semua bergantung pada PLN. Jadi PLN mau bagaimana ya terserah dia, itulah monopoli. Mau naikin harga ya manut aja gitu loh, karena nggak ada pesaingnya. Nah, kan gitu. Mau pindah kemana kalau nggak PLN? Ya mungkin pindah PLN lain ya, bisa jadi itu apa? Perusahaan lilin negara. Kalau nggak mau ikut yang listrik kan tinggal lilin gitu loh ya. Nah, itu contoh pasar monopoli. Ada lagi beberapa terkait pasar monopoli yang ada di Indonesia. Silahkan kalian cari. Ini sebagai tugas bahwa contoh pasar monopoli yang ada di Indonesia. Komoditinya apa ya? Ini tugas pertama. Nomor 1. Nanti silahkan dijawab. Ya. Ditulis di kertas dan dikumpulkan. Yang kedua, pasar monopsoni. Nah, kebalikan dari monopoli. Monopsoni adalah kondisi di mana seorang konsumen menguasai pasar. Nah, kebalikan ini cuma satu konsumennya. Ini terjadi dalam kondisi saat seseorang pembeli memiliki daya beli yang tinggi dan posisi tawar yang tinggi. Ini terjadi dalam kasus, nah ini contohnya ini ya. Salah satunya seorang pembeli besar atau pedagang besar dan para petani. Para petani itu tidak memiliki posisi tawar yang tinggi.
sehingga mereka cenderung mengikuti harga dari pedagang tadi yang memiliki uang alias konsumen. Nah, ini contoh ini. Kenapa petani tidak memiliki posisi yang tawar yang tinggi? Ya karena karakteristik produk pertanian yang cepat rusak. Nah, si pemilik uang, nah ini semena-mena kadang untuk menentukan harganya, ya kan? Nah, ini jadi pembelinya satu, pedagangnya banyak. Nah, kebalikan dari monopoli, ya. Contohnya yang lain lagi, ya silahkan kalian cari. Bapak kasih contoh satu-satu. Nanti tugas kalian juga memberi contoh satu-satu yang tidak sama dengan yang Bapak jelaskan. Ya. Kemudian pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli kurang lebih serupa dengan konsep pasar monopoli. Hanya saja apabila di pasar monopoli hanya memiliki satu penjual yang dominan, maka pasar oligopoli memiliki beberapa penjual yang dominan. Penjual-penjual tersebut memiliki modal besar untuk menguasai sumber daya bersama. Penjual-penjual tersebut bersaing dalam memperebutkan konsumen. Contohnya, kalau ini tidak diberi contoh, tugas kalian untuk memberi contoh seperti apa sih yang terjadi di pasar oligopoli ini. Contoh produknya apa? Ya. Perusahaannya apa? Boleh seperti itu, ya. Oke, ini pasar oligopoli ya, sudah jelas. Kalau nanti belum jelas ya kita diskusikan. Tugas tetap berjalan. Kemudian pasar oligopsoni merupakan pasar yang didominasi oleh lebih dari satu konsumen yang mempunyai daya tawar dan daya beli yang tinggi. Konsepnya hampir sama dengan monopsoni, di mana penjual tak memiliki posisi tawar yang tinggi, sehingga menyerah pada tawaran pembeli. Ya. Silahkan nanti sebagai tugas ini diberi contoh ya, kasus-kasus dan kondisinya. Dan yang kelima itu pasar persaingan sempurna. Nah, ini kondisi pasar yang ideal, ya, baik bagi penjual maupun bagi pembeli. Pasar persaingan sempurna adalah kondisi pasar di mana pembeli dan penjual sama-sama mempunyai posisi tawar. Bukan hanya itu saja, konsep pasar persaingan sempurna juga memungkinkan setiap orang untuk menjadi konsumen atau produsen dan memilih barang yang sesuai dengan kantong atau kebutuhan. Pasar persaingan sempurna adalah pasar ideal yang adil bagi setiap pihak. Ya, ini kondisinya ideal. Namun dalam sebuah pemerintahan oligarki, terkadang pasar persaingan sempurna sengaja ditiadakan. Apa pemerintah oligarki? Ya, pemerintah yang menguasai hajat hidup orang banyak. Oke, ya itu konsep pasar kelimanya. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kalian sudah bisa memahami dan memberi contoh bagaimana kondisi pasar yang ada di Indonesia. Contoh-contohnya berdasarkan konsep pasar yang telah dijelaskan tadi. Kemudian, nah ini yang di awal tadi Bapak sempat jelaskan, klasifikasi pasar. Ada pasar tradisional dan ada pasar modern, ya. Perlu penjelasan? Nah, kelihatannya sudah kebayang lah ya. Di awal sudah Bapak jelaskan juga sehingga kalian sudah ada gambaran. Tapi nggak apa-apa. Nah, kita lihat lagi pasar tradisional. Pasar tradisional adalah jenis pasar yang menggunakan cara bertukar barang atau alat tukar secara tradisional. Barang-barang yang dijual pun biasanya barang-barang kebutuhan yang amat mendasar atau barang-barang kebutuhan primer. Di era modern, pasar tradisional masih gampang ditemui, bahkan di kota-kota besar.
Pasar tradisional dicari karena menyediakan kebutuhan primer secara lengkap dan harganya pun lebih murah. Nah, harganya lebih murah, bisa ditawar. Nah, itu enaknya di pasar tradisional ya. Selain itu, di pasar tradisional harga yang tetapkan masih dapat ditawar oleh pembeli. Nah, sehingga cukup menguntungkan dari sisi ekonomi ya. Ini senangnya pasar tradisional ini adalah kesenangan ibu-ibu ya. Ibu-ibu dari depan sudah nawar harga, masuk ke dalam, ke belakang, akhirnya beli lagi yang di depan. Karena tawar-tawar nggak dapat-dapat, akhirnya balik lagi ke belakang. 1 jam keliling pasar cuma beli satu barang. Nah, ini jadi seneng ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu kalau ke pasar lama ya seneng nawar itu tadi ya. Ya, makanya disediakan pasar tradisional. Jadi pasar tradisional akan tetap eksis karena pertama dia memang menyediakan kebutuhan primer. Dan proses tawar-menawar ini yang masih senang kita lakukan gitu loh. Ya. Oke ya, jelas ya terkait pasar tradisional. Nah, kemudian pasar modern. Nah, ini tadi. Umumnya hadir dari tempat yang lebih futuristik, lebih menunjang kenyamanan. Contohnya ya supermarketnya bersih. Bersih panas ya nggak laku. Udah bersih, nyaman, AC-nya dingin. Nah, jadi orang seneng ke supermarket. Bahkan banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang seneng ke supermarket buat ngadem. Karena di kosannya panas, kalau di supermarket dingin kan gitu. Pengalaman waktu kuliah ini ya. Barang-barang dalam bentuk mentah seperti daging ya, itu tidak diletakkan begitu saja tapi dikemas khusus sehingga tidak mengotori ruang. Pasar modern juga menerima pembayaran elektronik ya, pakai ATM atau sekarang sudah mulai banyak ya e-money. Seperti dengan kartu kredit, debit, nah, e-money yang sekarang ini, karena e-money ini baru muncul sekitar 2-3 tahun belakangan ini ya. Bahkan pasar modern era kini bisa menerima pembayaran dalam bentuk dompet digital. Itu ya, itu bahasa Indonesianya. Dompet digital apa Pak? Ya kalian sudah sering lah pakai GoPay, pakai OVO, pakai Danaku. Nah, itu dompet-dompet digital ya. Lebih paham kalian kalau itu. Kalau Bapak punyanya masih uang cash saja. Yang dompet digital belum banyak gitu ya. Bisa dibedakan ya akhirnya pasar tradisional dan pasar modern. Nah, muncul lagi klasifikasi pembagian yang lain, jenis-jenis pasar. Wah, ada pasar nyata. Nah, ini pasar nyata ini. Pasar nyata adalah pasar di mana penjual dan pembeli bertemu muka secara langsung. Di pasar ini, transaksi berlangsung secara tatap muka sehingga minim terjadi miskomunikasi atau bahkan penipuan. Karena ketemu nih, pembeli dan penjual ketemu, barangnya juga ketemu. Pada pasar nyata, pembeli bisa melihat dan menimbang bahan yang akan dia beli secara langsung ya. Bisa melihat, menimbang, mengukur, merasakan ya. Maka saat terjadi kesalahan, sejatinya si pembeli juga bertanggung jawab karena prosesnya dilakukan secara langsung. Susah komplain kalau begini ya kan. Kekurangan dari pasar nyata ini adalah ya zaman sekarang kurang praktis. Pembeli harus pergi ke tempat tertentu dan harus bertemu dengan pedagang. Nah, ini kurang praktisnya itu di era sekarang semakin terasa. Ya. Sekarang kalau suruh belanja ke pasar tengah, wah, itu mikir-mikir dulu, cari waktu yang pas. Kenapa? Ya kalau enggak parkirnya udah masuk itu sudah macet. Begitu bisa masuk nggak dapat parkir keluar lagi. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat akhirnya
kurang praktis ya. Tapi walaupun kurang praktis ya tetap aja masih ramai terus gitu loh, karena memang barangnya ada di situ gitu loh ya. Ini pasar nyata. Yang selanjutnya apa? Ada yang bisa nebak? Ya, betul. Pasar tidak nyata alias pasar abstrak. Pasar abstrak merupakan pasar yang tidak menyediakan ruang langsung untuk bertemunya penjual dan pembeli. Pasar abstrak contohnya seperti pasar modal, pasar saham. Ya. Ini awalnya seperti itu, dan saat ini kalian juga sudah tahu pasar online ya, jual beli online yang sekarang ini sedang ngetren, ngehit ya. Pasar abstrak dianggap sebagai pembunuh dari pasar nyata. Karena orang zaman-zaman sekarang lebih suka dengan pasar abstrak. Pasalnya, pasar abstrak bisa dilakukan di mana saja. Dan pilihan barangnya variatif. Nah, ini ya, lama-lama ya seperti ini. Ya, tapi tetap Bapak punya keyakinan yang namanya pasar nyata juga tetap akan eksis. Ini hanya sharing aja, berbagi bahwa segmennya mulai bergeser. Ya seperti tadi, suruh ke pasar tengah, macet, parkir, susah. Akhirnya ya sudahlah. Tapi ya ternyata barang-barang juga tidak semuanya bisa dibeli dengan online gitu loh. Ya, tetap semua punya kelebihan dan kekurangan yang pada akhirnya ya saling melengkapi. Tinggal konsumen yang memilih mau beli di mana. Misal mau beli meja, contohnya meja aja ya. Kita pilih beli online atau beli pasar nyata? Nah, kan seperti itu. Mungkin kalau meja kita bisa beli di pasar nyata. Kalau di pasar online, wah, ongkos kirimnya jadi mahal gitu loh. Ya kan? Karena belum tentu ada pedagang online yang ada di sekitar kita gitu loh. Atau ada yang kita sukai tapi jauh sehingga harga barang dengan ongkos kirim kadang tidak seimbang. Nah, itu akhirnya mengapa pasar nyata juga akan tetap eksis ya. Ada barang-barang tertentu yang tidak bisa kita dapatkan di pasar online tadi. Banyak mungkin contoh-contohnya, nanti kalian juga bisa searching barang-barang apa yang tidak bisa didapatkan di pasar abstrak. Ya, pertimbangan harga tentu jadi salah satunya. Nah, kelebihan dari pasar abstrak bisa diakses dari mana saja. Mudah untuk mencari barang, tak menyulitkan Anda selaku pedagang dan pembeli. Waduh. Pasar abstrak jam 1 malam masih buka nggak? Masih buka. Walaupun kita belum tentu dapat barangnya, ya kan? Baru dikirim berikutnya, hari berikutnya. Nah, ya, jadi pasar ini aksesnya di mana saja. Sambil tiduran di kamar, bisa cari barang, ya kan? Sambil kuliah, dengerin dosennya, bisa cari barang. Nah, ini contoh yang jelek, tapi nggak boleh kalau dosennya lagi menerangkan, kalian buka lapak, Tokped, segala macam ya. Nanti ilmunya nggak berkah. Makanya pada saat sedang diterangkan, disimak ya. Tulis yang penting, sehingga kita mengikat ilmu itu dengan catatan. Kekurangannya sebagai pembeli, kita tidak dapat mengecek kondisi barang secara langsung. Kemudian apabila terjadi kesalahan, komplain pun kadang tidak bisa membuat Anda puas. Ini cerita-cerita, mungkin kalian juga bisa cek cerita-cerita atau meme-meme yang beredar yang terjadi akibat beli secara online. Ada yang beli baju promonya kayak putri kerajaan, begitu datang dicoba, wow gitu loh kan. Nah, itu juga seperti itu.
Ada yang promo jaminan segala macam, ternyata juga tidak bisa memuaskan. Ya, itu contoh-contoh aja. Nanti bisa dilihat contoh-contoh. Mungkin kalian juga pernah mengalaminya. Sementara kekurangan dari sisi penjual adalah bahwa Anda harus percaya kepada ekspedisi. Nah, padahal bisa saja ada kesalahan dari jasa ekspedisi. Bisa rusak atau bahkan bisa hilang. Nah, ini konsekuensinya seperti itu. Jadi kelebihan kekurangan itu akan selalu melengkapi. Tapi dalam kondisi sekarang, pandemi COVID, jasa ekspedisi kiriman barang ini ternyata semakin meningkat. Ya, karena kita nggak boleh banyak-banyak keluar rumah, sehingga suruh belanja di rumah. Ya sudah, akhirnya meningkat juga. Tapi ternyata pasar nyata juga nggak tutup gitu loh. Ya. Jadi itu tetap semuanya akan selalu ada. Ya. Nah, ini hanya trik bagaimana pasar nyata mampu bersaing. Ternyata begitu kita dalami, orang-orang yang punya pasar nyata, jualan baju di pasar, itu sekarang juga jualan online. Nah, jadi nggak bisa kita fokus aja, karena udah perkembangan teknologinya seperti itu. Banyak teman-teman yang punya toko ya di Bambu Kuning, misalnya, itu ternyata juga menawarkan bajunya melalui pasar abstrak tadi, ditawarin juga di online. Jadi dia akhirnya nyata bisa, online juga bisa. Nah, itu triknya ya, kita harus ikuti perkembangan, ya kan? Nah, kemudian yang lain ini ya, pasar nyata bisa fokus menjadi pasar yang menjual barang dengan harga lebih terjangkau. Nah, ini jelas ya. Bagaimanapun juga pada saat kita beli di pasar abstrak, itu harga akan lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Karena ada biaya ongkos kirim. Nah, beli GoFood misalnya ya, Bapak beli sate luwes, harganya di sana satu porsi 30.000. Begitu pesen dengan GoFood, ternyata 40.000. Ya, itu wajar karena ya itu tadi. Ya, ada biaya ongkos kirim, ada biaya fee bagi apa namanya GoFood-nya sendiri ya, sistem aplikasi ya, dan juga dari tokonya gitu loh. Tokonya kan tetap akan mendapat 30. Nah, yang 10 itu ya dibagi antara biaya aplikasi dan biaya kurir. Nah, makanya barang yang kita dapat jadi lebih mahal. Kalau melalui belanja melalui pasar abstrak atau online, ya. Pasar nyata menjual barang segar yang tak mungkin dikirim dengan ekspedisi. Nah, ini juga bagus ini, ya kan? Sampai saat ini belum ada pasar abstrak yang menyediakan ayam, telur, ya kan? Ikan. Kecuali nanti mungkin ke depan itu sudah mulai ada teknologi yang dibekukan, jual ayam beku, ikan beku dalam kemasan ya. Justru itu akan menjadi persaingan yang baik gitu loh. Ya, ini ada lagi misalnya buat konsep yang menarik, buat bazar, pop-up market. Nah, pop-up market ini ya contohnya pasar mingguan ya. Misalnya pada saat di PKOR, ini kalau di Bandar Lampung itu ada PKOR. Hari-hari biasa PKOR tempat olahraga. Begitu hari Sabtu atau Minggu, wah jadi pasar gitu loh, ya kan? Olahraga, yang olahraga tetap olahraga, banyaknya yang jualan sama yang beli jalan-jalan. Nah, itu tadi ya. Nah, ini contoh-contoh lainnya ya. Car Free Day itu juga bisa dikembangkan jadi pasar yang potensial gitu loh. Nah, ini contoh-contohnya. Oke,
Bapak kira cukup penjelasan pada pertemuan kali ini. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab yang sudah Bapak sampaikan di tengah-tengah kita tadi. Silahkan dicermati lagi. Nanti tugasnya bisa jawabannya itu bisa dikumpulkan melalui email ataupun nanti V-Class. Nanti Bapak lihat dulu mana yang tersedia ya. Baik, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.